Bagusnya ke depan mah. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, sesi demi sesi telah kita lalui. Ini merupakan peserta terakhir untuk pada pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Wirauwaga tahun 2023. Kita langsung panggilkan saja untuk peserta nomor urut 9 untuk dapat menyampaikan paparannya. Kita panggil peserta nomor urut 9, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Judges, ladies and gentlemen, I am participant number 9 and I would like to present my ideas entitled The Use of Canva Application in Learning Writing to Support the Achievement of Sustainable Development Goals. Ladies and gentlemen, quality education is one of the goals in sustainable development. And to create a quality of education, we need to create a good learning process. We need to create a good learning process in order to create a good human resources. And to make them achieve the quality of education, we can help them in learning English, supporting them by learning English. Because English is an international language. And by learning English, it's not only achieving their academic purposes, but also achieving other purposes such as for business, for their jobs, and for their career. And it is supported by HI 2015. HI 2015 said that students who have a good skill in English, especially writing skill, they will be supported. They will be have advantages of. In academic and also in their career tracks or their future career. and then in learning English at junior high school, students are expected to have a good writing skill. They need to have that skill because they are expected to create a text, such as procedure text. In order to create a text, students need to have a good writing skills. However, the students experience difficulties, such as monotonous learning media. According to Afriani Report 2022, students complain that they have difficulties in learning writing because the monotonous learning media make them do not focus on the material. And to solve that, we can use technology because according to Purnasari and Sadewo 2020, the use of technology can make the education achieve their goal. And because of that, I offer the use of Canva application in learning writing. There is a previous study done by Rusdiana et al. 2021. It's about training on making learning media using Canva for teachers of SMP 1 Tegalan Bondowoso. However, in this study, the target is not the teacher, but the target is the students. So the students who use the Canva application. And for the purpose of this study is to understand how the use of Canva in learning writing at SMPN 1 Balongan and to find the strengths and weaknesses of Canva during learning writing. And for the literature review, I took definition from Abidin 2015 that explain writing as a process of putting ideas into a written language. And the product of writing is a text, such as procedure text. According to Anderson in Wijayanti 2015, procedure text is a text that consists instruction to do something. And the purpose of this text is to tell someone how something can be done. And the example is recipes and manuals. And to learning procedure text, we can use Canva. According to Rusdiana 2021, Canva is a graphic application that helps students
help people to create all kinds of creative materials. And with Canva, students can choose many templates such as the poster, presentation, videos, and many more. So they can create something with creativity. And then Canva can be accessed through many devices such as laptops, computer, handphone, and many more. For the computer or laptops, they can visit www.canva.com, and then for the smartphone, they can download the application on the App Store or Play Store first. And Tanjung and Faiza 2019 also said that the use of Canva in learning process can help the students more focus on the material, and it will make them took their focus and understand the material more than in the conventional way. Next is the methodology of this research. This research uses qualitative and a case study as research design, and for the participant is one class of 8th grade students at SMPN 1 Balongan, and then the instruments are observation, questionnaire, and interview. And this is the step. This is how to use Canva in learning writing procedure text. So the students need to log in or sign up in www.canva.com, or they need to open the application, and then the way to log in or sign up is same. They need to log in through Google account or Facebook account or another email account. And then after that, they need to choose the template paper. So in this context, I will let the students to Choose the template, whether they want to create a poster, a procedure text in the format of poster size or presentation size. So I give the students the freedom to choose whatever the size that they want to create their design on that paper. And then after they choosing the paper, they need to insert the features like design, elements, text, and many more. It's relating to the procedure text, of course. The elements, the design, and the text is relating to the procedure text. And these are the example of the elements that students can use. Those elements is relating to procedure text. In Canva, students can explore more about the elements. It's not only Indonesian food, but also other foods from another country also available on Canva. So students can explore the pictures, the animation, and many more. And then after they design their procedure text, they can save or download it by clicking the share on the top of right corner, and then they need to click the download icon in there. They can save it as PNG or PDF format. And then those are the example of students' creations. This is the example of procedure text that students can create on Canva application. According to Plan in 2020 and Tanjung also in 2019, there are strengths and weaknesses. The strengths are Canva can be accessed through variety of devices. It provides so many interesting features. There are a lot of template design. Each design has a good resolution. It can be accessed anytime and anywhere. It is easy to use. There is auto-saving. And then for the weaknesses, Canva does not work offline without an internet connection, and Canva provides many templates, but not all of them are free. Okay, I think that's all from my presentation. Thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan juri yang kami hormati, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Insinyur Yudi Mahmud MP, disilakan. Baik, terima kasih. Pada saudari nomor 9 ya, terakhir ini. Tapi ya alhamdulillah kalau buat saya ini terakhir, tapi ya menggembirakan. Menggembirakan ya. Jadi dari sisi alur, saya terima kasih ini para dosen pembimbing. Alurnya sudah bagus, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Dari alur, dari rumusan masalah, saya lihat ini hanya ada yang ingin beberapa saya tanyakan. Yang pertama, apa yang mendasari saudari
kan aplikasi yang berbasis online untuk pembelajaran bahasa Inggris itu banyak ya. Nah, apa yang mendasari Anda mengangkat Canva ini? Oke, baik. Boleh dijawab, Pak? Boleh, silakan. Yang pertama karena Canva itu sudah familiar, Pak, di pembelajaran itu sudah banyak yang tahu tentang Canva, dan karena di Canva itu banyak elemen atau gambar seriesnya itu banyak, Bapak, dan grafiknya itu menarik bagi seumuran siswa SMP seperti itu. Kemudian karena dengan menggunakan Canva itu siswa tidak terbatas untuk memilih elemen mereka. Misalkan mereka ingin membuat prosedur teks menggunakan makanan yang dari luar negeri gitu. Kalau misalkan mereka membawanya kan itu susah ya Pak, dan menguras banyak uang misalkan. Nah, dengan menggunakan Canva ini, siswa bisa mengeksplor gambar dengan menggunakan gambar-gambar yang ada di Canva secara gratis. Tapi sebelumnya siswa ini udah tahu ada Canva? Belum. Nah, belum kan, kalau tadi kan ya, kenapa Mas bilang tadi kalau masih ini kan targetnya siswa SMP ya, siswa-siswa atau remaja lah. Siswa SMP ini, jadi tentunya kan mereka banyak pilihan, sehingga apa yang tertarik menurut Anda ke Canva ini dibanding yang lain seperti itu yang penekanannya. Keunggulannya apa kira-kira dibanding yang lain, misalnya pembandingnya apa? Yang pertama karena gambar-gambarnya menarik, yang kedua karena gampang digunakan Bapak. Terus yang ketiganya karena bisa diakses dari berbagai device, dari berbagai tempat seperti laptop, terus komputer, terus HP juga bisa Bapak. Itu ya dasar-dasarnya kenapa memilih Canva ya, gitu. Karena kan tadi mungkin anak SMP banyaknya menggunakan yang lain gitu ya, tapi hasilnya kan dari hasil penelusuran saudara itu, nah mungkin saja tadi sehingga Anda mengarahkan ke Canva, karena di sini belum terlihat nih spesifik yang lain itu menggunakan apa gitu ya, jadi ini lebih bagus lagi kalau ini. Kemudian ini bisa untuk seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 targetnya yang kemarin Anda coba? Baru di kelas 8 sih Pak. Untuk yang kelas 7-nya belum coba, karena kelas 7 kan itu kan baru naik gitu Pak, baru naik dari sekolah dasar. Tapi kalau dilihat dari fenomena yang sekarang itu kan anak-anak dari SD juga sudah pandai menggunakan teknologi, ya jadi mungkin bisa dicoba. Ini untuk melengkapi saja ya, jadi supaya trennya terlihat Anda sudah mengenalkan itu, sehingga terlihat nih bahwa signifikan dengan pengenalan ini tuh akan menjadi lebih mudah, dan kemudahan itu seperti apa itu terukur, karena ini harus bisa terukur ya seperti apa nih sebetulnya gagasan ini kalau disampaikan itu. Kemudian ya kalau bisa dalam itu bisa Anda kebetulan nih sudah dilaksanakan ya untuk ini uji coba nih. Iya. Nah itu kan saya kalau trennya tidak ada tampilkan gitu ya, bahwa di kasus yang Anda lakukan ini dengan pengenalan ini dari beberapa persen yang belum tahu, dengan pengenalan ternyata peningkatannya cukup tajam, sehingga ini bisa digunakan nanti di tempat lain. Ini loh, dengan metode pendekatan seperti ini, kemampuan menulis bahasa Inggris di tingkat SMP itu lebih cepat dibanding yang tidak. Itu yang penting gitu ya, dirinya. Kalau dari sisi ininya sudah sesuai panduan ya, bagus. Ini mungkin karena tadi sudah ya, berterima kasih pada pembimbing saudara yang semangat ini. Dari saya cukup itu saja. Selamat ya. Terima kasih Bapak. Baik, untuk selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Dr. Kamali PDI, disilakan. Baik, terima kasih. Saya juga sependapat dengan Pak Yudi terkait dengan pembuatan makalah. Tetapi saya juga masih perlu adanya sebuah pendalaman ya terkait dengan ide dan gagasan kreatif serta barangkali hal yang baru. Kalau sepintas saya hanya
ide dan gagasan saudara terkait dengan bagaimana tentang aplikasi Canva ini ya terhadap pembelajaran rating itu untuk mendukung tercapainya sustainable development. Ini saya belum percaya Pak, kan gitu. Saya belum percaya, harus ada bukti. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa sih barunya ini sebuah aplikasi saja, kenapa? Apa hebatnya sebuah aplikasi, biasa-biasa saja kan gitu kan. Nah, tetapi ini kan lebih spesifik. Lebih spesifiknya bagaimana tentang pembelajaran ya rating dengan apa namanya aplikasi Canva. Nah, ini yang nanti akan menjadi kan gitu. Hal-hal yang biasa ya namanya aplikasi ya bagaimana menggunakan aplikasi. Kan gitu. Tapi lebih spesifik. Di mana benar tidak penggunaan aplikasi Canva ini terhadap pembelajaran ratingnya. Nah, ini harus ada pembuktian. Ya. Gitu. Nah, mana hal yang barunya, mana ide gagasan kreatifnya? Coba ini harus dituangkan, coba pengen tahu buktinya hal yang barunya ini kan gitu. Coba. Kalau menurut saya Bapak, hal yang barunya itu seperti ini, karena biasanya di sekolah SMP tuh belum menggunakan Canva, jadi hal yang barunya itu penggunaan Canva itu sendiri Bapak di pembelajaran writingnya itu, karena biasanya setiap kali pembelajaran writing, khususnya materi prosedur teks, itu siswa biasanya diminta untuk menuliskan saja gitu di buku konvensional gitu, di buku tulis biasa, dan juga atau biasanya siswa itu diminta untuk membawa makanannya. Nah, seperti itu. Nah, penggunaan Canva ini merupakan inovasinya, Bu. Seperti itu. Oh, itu inovasinya. Iya. Lalu begini, bukti itu ada sih belum tentu apa itu benar. Kan gitu. Pembuktiannya seperti apa? Kan gitu. Bahwa pembuktian bahwa ini adalah bisa tercapainya sustainable development ini dari mana pembuktian itu? Sudahkah Anda mengadakan dengan karena harus pakai praktik. Harus ada perbandingan dengan Canva dengan tidak, kan gitu kan? Dengan sebuah penelitian, gitu kan? Penelitian sudah dilaksanakan dengan menggunakan Canva begini hasilnya, yang tidak menggunakan Canva begini hasilnya, gitu loh. Maksud saya gini, saya sangat bukan berarti kemudian menyepelekan, tidak. Ini untuk memperkuat gagasan Anda, kan gitu. Supaya dibuktikan di dalam karya ilmiahnya ini ada bukti perbandingannya begini, kalau tidak menggunakan ini tuh begini, kalau ini begini, harus dibuktikan gitu ya. Jadi mengkomparatifkan ya gitu ya, itu maksud saya itu ya. Tapi pada dasarnya ya oke, kan gitu. Oke, tinggal nanti ketika di dalam umpamanya kalaupun berlanjut gitu ya, itu harus dimunculkan itu, kan gitu. Jadi kalau sudah sebuah aplikasi tapi aplikasi lebih kecenderungan kepada pembelajaran rating kan gitu. Dari mana? Bagaimana seperti apa perbandingannya apa dengan Canva? Itu maksud saya. Gitu ya, sehingga memperkuat Canva ini benar-benar sangat sangat pas sekali kan gitu dengan pembelajaran ratingnya. Ada pembuktian itu, kira-kira begitulah. Oke, saya cukup sekian. Sesi terakhir kami persilakan kepada Ibu Dr. Ida Yulianawati PD, disilahkan. Terima kasih Pak Topan. Yang pertama, saya setuju dengan pendapat Pak Dr. Hambali bahwa yang harus dimunculkan itu sebenarnya writing siswanya. Jadi Canva itu hanya sebagai media saja untuk menarik mereka belajar. Nanti harus tahu sebelum menggunakan Canva itu kemampuan writingnya seperti apa, kalau ada perbaikan nanti ya. Kemudian setelahnya itu seperti apa. Jadi misalnya itu dari awal karena membosankan, suruh nulis saja, mereka salah-salah dalam misalnya capitalization, lah ya. Vocabulary dan lain-lain, tetapi karena Canva itu berbagai macam gambar-gambar yang menarik, mereka termasuk jenis huruf pun mungkin juga bisa
diubah-ubah sesuai keinginan mereka. Kemudian yang kedua, saran saja untuk pembelajaran abad 21 itu katanya berhubungan dengan visi kita ya, social constructivism, bahwa pembelajarannya itu tidak sendiri-sendiri. Jadi kalau penggunaan Canva itu ternyata dicari sudah banyak dilakukan oleh orang, kenapa kita tidak kolaborasi misalnya dalam bentuk tidak individu tapi pakai kelompok-kelompok kecil ketika mereka merekonstruksi teks menggunakan Canva dan lain-lain lah. Seperti itu saja. Ya, sepertinya hanya saran saja Pak Topan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Terima kasih untuk feedback-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.